Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memperkenankan kita lagi sejenak menghampiri hadirat Tuhan dalam ibadah Minggu Karunia Tuhan. Kendatipun untuk yang ke-6 kalinya kita beribadah masing-masing di rumah. Semoga Bapak Ibu Saudara tetap dalam limpah sukacita berkumpul dengan keluarga. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari jemaat Tuhan kita berdiri, angkat pujian melalui lagu NKB nomor 7 bait pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara, bahwa ibadah kita saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan jemaat duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah kita hari ini kita akan mendengarkan sejenak pembacaan nas firman Tuhan sebagai nas pembimbing kita. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 25. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25, nas firman Tuhan berbunyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, demikian nas pembimbing firman Tuhan, Roh Kudus yang akan memeteraikan dalam hati masing-masing kita. Kita respon nas pembimbing dengan menyanyikan NKB nomor 126, baitnya yang pertama, Tuhan memanggilmu.
Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Kehadapan hadirat-Mu Bapa di sorga, kami naikkan syukur. Di tengah-tengah hidup persekutuan jemaat-Mu, dari rumah-rumah mereka masing-masing, kami diikat dalam satu iman, satu roh, satu tubuh Kristus melalui jemaat-Mu. Kendati pun secara fisik kami masih terpisah oleh karena situasi dan kondisi di mana kami ada hari ini. Tetapi sungguh kami percaya firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku akan hadir. Kiranya kuasa dan hadirat Tuhan minggu karunia saat ini hadir di tengah-tengah hidup jemaat-jemaat di rumah-rumah mereka masing-masing yang tengah beribadah. Sebagai landasan persekutuan iman kami kepadamu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, baharui dan tuntun pikiran kami, arahkan hati jiwa kami kepadamu. Dan dengan urapan-Mu kiranya benih-benih firman-Mu yang akan ditabur di tengah jemaat akan mengambil bagian yang terindah dalam hati kami, sehingga menjadi benih firman yang akan tumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup masing-masing kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, jemaat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman, kebenaran dan hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana bacaan minggu karunia Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Saya bacakan firman Tuhan, Bapak Saudara membaca dan mengikutinya masing-masing di rumah berbunyi sebagai berikut. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang
benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. 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 Bapak saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini diperkenankan lagi bersama-sama menikmati sukacita melalui persekutuan pada Minggu Karunia Tuhan. Kendati pun masih di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, tetapi juga tidak mengurangi hikmatnya ibadah hari ini. Firman Tuhan Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Ini berbicara soal Yesus menjumpai dan berjalan bersama dua orang murid di jalan ke Emmaus. Jemaat yang kekasih, kita bersyukur sebab rata-ratanya kita sudah memiliki status sebagai murid Kristus sejak lahir. Artinya kita umumnya sudah menjadi orang percaya melalui kelahiran, melalui keluarga. Karena itu sangat benar bahwa sampai hari ini kita bersyukur oleh karena iman percaya kepada Kristus. Namun ternyata bahwa ini tidak menjadi jaminan sudah mengenal siapa Yesus secara pribadi. Bahwa menjadi murid Yesus itu baik. Mencintai Yesus dengan segenap hati itu luar biasa. Tahu banyak dan berbicara banyak tentang Yesus juga sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi ternyata itu tidak cukup sebelum kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Melalui titik firman Tuhan saat ini, kita akan mencoba memahami makna perkop firman Tuhan yang kita renungkan. Yesus menjumpai murid-muridnya di jalan ke Emmaus sebagaimana yang sudah kita baca dalam perikop. Sejenak kisah perjumpaan Yesus dengan murid-murid ke Emmaus. Dalam catatan ini dikisahkan bahwa dua orang murid, yang dimaksudkan murid adalah pengikut Yesus, sebab
yang 11 murid yang lain sementara berkumpul di Yerusalem. Arti murid yang dimaksudkan ini adalah orang-orang yang setia mengikuti Yesus di luar dari 12 rasul. Dia mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke arah tenggelamnya matahari, mengarah ke barat. Jarak Yerusalem dengan Emmaus dicatat 7 mil atau kurang lebih 11 atau 12 kilometer. Kedua murid ini tengah dalam suasana yang kalut oleh karena mereka dibingungkan dengan peristiwa tentang Yesus orang Nazaret. Bahwa masih segar dalam ingatan mereka bagaimana dia diperlakukan, disiksa, disalibkan, bahkan mati dikuburkan. Lalu mereka dikejutkan dengan berita perempuan-perempuan bahwa kuburnya sudah kosong, mayatnya tidak ada dan sudah menampakkan diri kepada mereka. Tetapi peristiwa ini ternyata tidak membuat salah satu nama yang disebutkan di sini, Kleopas. Mereka langsung percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, karena itu sementara mereka berjalan ke Emmaus, ke kampung halamannya, mereka sementara bercakap-cakap atau bertukar pikiran, sebab mereka susah memahami konsep kebangkitan Yesus yang sudah diberitakan oleh saksi mata sebelumnya. Yang mereka tahu bahwa kubur sudah kosong, iya. Pintu penutup kubur sudah tidak ada, sudah terguling. Tetapi ternyata tidak cukup bagi Kleopas dan temannya untuk langsung percaya Yesus sudah bangkit. Bahkan yang mereka rasakan adalah mereka bermuram durja. Bermuram durja, muka muram. Ini melambangkan kesedihan yang amat dalam, duka yang mendalam yang sangat berbekas, yang sulit untuk hilang. Nah, bayangkan Yesus sudah menggabungkan diri dalam perjalanan kedua orang ini, tetapi mereka tidak mengenalnya. Ada orang bertanya, mengapa tidak mengenal Yesus yang sudah hadir bersama-sama dengan dia? Bahkan Kleopas mengira bahwa Yesus yang hadir ini adalah orang asing di Yerusalem. Ada beberapa teori yang mengungkapkan bahwa ketidaktahuan, ketidakkenalnya Kleopas dan temannya terhadap Yesus yang sudah hadir ini. Ada yang mengatakan bahwa karena saat itu suasana sudah sore, arah perjalanan mereka ke barat di mana matahari akan terbenam, sehingga mata mereka agak silau dan sulit untuk mengenali orang yang hadir. Tapi ini juga kebenarannya tidak bisa dijamin. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus yang bangkit adalah Yesus yang sudah berbeda, sehingga berubah dibandingkan dengan yang mereka kenal sebelum peristiwa salib. Tapi ini juga belum memberi jaminan. Lalu apa sebenarnya yang mendekati pemahaman mengapa Kleopas dan temannya tidak mengenal siapa Yesus yang sudah hadir itu? Ada dua yang paling mendekati bagaimana Yesus tidak dikenal oleh mereka. Yang pertama, karena mereka memiliki harapan yang keliru, paradigma yang salah, cara pandang yang berbeda. Sudut pandang Kleopas sangat keliru. Mereka hanya memiliki dan telanjur punya pengharapan, impian bahwa Yesus yang mereka percaya selama ini sebelum kematiannya akan tampil dengan luar biasa di pentas politik yang akan membebaskan mereka dari cengkraman kekaisaran Romawi pada saat itu. Mereka memimpikan Yesus menjadi raja. Tidak ada yang lain. Ini yang dimaksud dengan cara pandang yang keliru atau paradigma yang keliru atau harapan yang keliru. Mengharapkan sesuatu dari Yesus berbeda dengan yang menjadi misi utama Yesus. Sehingga ketika ada berita bahwa Yesus telah bangkit, mereka sulit untuk percaya.
Hal ini sangat mendekati teori mengapa dia tidak mengenal, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Yesus akan bangkit, walaupun sudah mendengarkan berita ini. Karena itu tidak heran ketika Yesus menegur mereka. Ada kata Yesus ayat 25 yang menyadarkan mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi." Kedua orang ini mengetahui cerita, mengetahui berita mulai dari kitab Nabi Musa, para nabi, bahwa Mesias harus menderita, mati dan bangkit. Tetapi orang ini susah. Karena itu Yesus menegur mereka orang bodoh. Orang bodoh yang dimaksud ini adalah orang yang tidak menggunakan pikirannya secara maksimal. Memang agak berbeda kalau zaman sekarang orang bodoh itu atau orang berpikir hanya menggunakan otak. Karena itu orang yang bodoh adalah orang yang tidak menggunakan otaknya secara maksimal. Tetapi bagi orang Yahudi, antara otak dan hati itu sama. Bukan cuma otak yang berpikir, tetapi hati juga menurut kesaksian Alkitab yang kita baca atau menurut pandangan orang Yahudi. Kalau kita sekarang kan otak yang berpikir, tetapi ternyata orang Yahudi bukan hanya otak tetapi justru hati yang memegang peranan. Betapa lambannya hatimu menganalisa segala sesuatu. Jadi harapan yang keliru menimbulkan kekecewaan. Ini yang dialami oleh Kleopas dan temannya. Karena itu Yesus mengurai panjang lebar mulai ayat yang ke-26, 27, bukankah Mesias harus menderita semuanya sebelum masuk dalam kemuliaannya? Lalu dijelaskan mulai dari kitab-kitab Musa sampai nabi-nabi. Atau yang kita kenal mulai dari perjanjian lama seluruhnya sampai selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini yang pertama, mengapa dia sulit menerima Yesus. Pikiran yang tertutup. Tidak menggunakan otaknya secara maksimal tentang apa yang mereka sudah kenal, sudah tahu selama ini. Cerita tentang Mesias mereka sudah baca di kitab suci, tapi analisanya, pikirannya, hatinya lamban untuk percaya. Lalat ini mungkin ya. Lalu teori yang kedua yang mendekatinya adalah, selain bahwa mereka juga memiliki pengertian yang lamban atas segala sesuatu yang terjadi, tetapi duka cita juga masih mewarnai, menyelubungi hati jiwa mereka. Jadi dua hal ini yang mendekati kebenaran mengapa sulit. Bahwa mereka hanya fokus pada duka cita. Mereka hanya berfokus pada peristiwa yang tragis menimpa Yesus. Tidak ada yang lain. Sehingga untuk harapan bangkit sudah tidak ada. Duka citanya menjadi penghalang untuk bisa melihat sesuatu yang lain dari setiap peristiwa yang terjadi, khususnya menyangkut dengan Yesus. Nah, jemaat Tuhan, ini uraian penjelasan berkat firman Tuhan. Lalu apa yang kita mau katakan dengan firman ini? Apa yang akan menjadi pesan firman Tuhan bagi kita? Ada 4 hal yang menjadi pesan firman Tuhan melalui perikop yang kita baca, melalui kisah senja di Emmaus. Kenangan sepanjang jalan ke Emmaus. Yang pertama, saudara, bahwa kita bersyukur melalui kebangkitan Kristus. Yang kita kenal tidak hanya ada dalam kitab suci sejarah yang ada di sini. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hadir secara nyata. Saya mohon maaf pakai istilah yang agak keren, termanifestasi dalam hidup kita, nyata dan terbukti di tengah keseharian yang kita jalani. Artinya bahwa keseharian hidup kita, percakapan, perjumpaan dengan Kristus sebenarnya seringkali terjadi. Bahwa Kristus yang bangkit itu seringkali hadir berjumpa dengan perjalanan hidup yang kita lalui. Atau Yesus yang bangkit
selalu hadir bersama dengan kita dalam perjalanan kita. Ini yang sangat menarik dan luar biasa jemaat Tuhan. Melalui kisah Yesus menampakkan diri ke Emmaus ini bahwa sementara mereka berjalan, Yesus hadir menjumpai mereka. Ini memberi pesan bagi kita bahwa Yesus yang hadir, yang bangkit, tidak hanya menjadi kenangan peristiwa, tetapi benar-benar menghadirkan diri dalam perjalanan hidup kita sehari demi sehari. Dia hadir dalam hidup bersama dengan kita di tengah-tengah berbagai beban dan derita yang kita alami. Bahkan hadir dalam kancah dunia yang tengah dikungkung oleh aroma kematian. Jemaat yang kekasih, Yesus hadir dalam jalan hidup setiap orang. Karena itu dengan sapaannya kepada Kleopas dan temannya, apakah itu? Sebenarnya Yesus hendak menginginkan jawaban yang terbuka dari Kleopas dan juga dari kita semuanya. Apa yang sementara kamu alami? Yesus bertanya kepada Kleopas, apakah itu? Artinya Yesus meminta Kleopas mencurahkan, mengungkapkan segala beban dan pergumulannya. Pertanyaan yang sama juga bagi kita. Apakah yang tengah terjadi dengan kehidupanmu hari ini? Jujur Bapak Saudara, kita di situasi yang sangat sulit. Bukan cuma gereja-gereja, tapi seluruh umat di dunia ini. Kita tidak bisa membayangkan dampak dari virus ini. Tetapi melalui firman Tuhan yang pertama, pesan firman Tuhan bagi kita, Yesus menghadirkan diri berjalan bersama dengan kita dalam menanggung berbagai beban dan derita yang kita alami. Bahkan hadir di tengah kancah dunia yang sementara dikungkung oleh aroma kematian di mana-mana. Apa yang kamu alami? Kiranya pertanyaan ini juga dapat kita maknai sebagai ajakan untuk mencermati dan menamai situasi yang kita hadapi hari ini. Karena itu saudara, curahkanlah isi hatimu. Di renungan minggu kemarin, renungan harian, curahkan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, pesan firman Tuhan, makna firman Tuhan bagi kita adalah bahwa kita belajar dari kisah dua murid, Kleopas dan temannya. Dalam percakapan yang mereka jalani dan bahkan lakukan bersama, dan tiba-tiba Yesus menggabungkan diri, memberikan pelajaran bagi kita bahwa penguasaan terhadap teks kitab suci tidak serta-merta mengantar seseorang kepada kehadiran Allah, yang melibatkan diri dalam kehidupan manusia hingga pada palung derita yang terdalam. Artinya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus memang harus menempuh jalan penderitaan, kendati pun ini sangat sulit diterima oleh kehidupan dunia sampai hari ini. Bahwa berita tentang Kristus yang disalibkan mungkin akan masih tetap terdengar sumbang bagi setiap orang, kalau Paulus bilang sebagai kebodohan dan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang merasa dirinya hebat. Tetapi kita bersyukur bahwa melalui kebangkitannya, melalui penderitaannya, mengantar kita pada hidup yang berkemenangan. Khotbah hari Minggu yang lalu. Bahwa melalui kebangkitan Kristus kita memiliki pengharapan yang pasti, yang tidak akan dapat layu, tidak akan binasa, tidak cemar, tersimpan di sorga bagi kita sekalian. Lalu yang ketiga, pesan firman Tuhan adalah memang iman percaya kita orang Kristen tidak mendewakan penderitaan. Tetapi penderitaan adalah tempat Allah dan manusia bertemu. Melalui kesaksian Alkitab bahwa penderitaan merupakan sarana, tempat perjumpaan antara Allah dan manusia bertemu. Bahwa penderitaan ini merupakan tempat semua orang menemukan dirinya. Melalui berbagai tekanan dan pergumulan, ternyata di situ Allah memilihnya supaya manusia dapat menemukan dirinya sebagai manusia yang lemah dan fana serta membutuhkan kasih Allah yang menyelamatkan. Jemaat kekasih Tuhan, ini harus kita pahami sebaik-baiknya
Bahwa justru dalam berbagai tekanan dan pergumulan penderitaan, di situ kita menemukan esensinya, jati dirinya kita sebagai manusia yang fana, yang lemah, yang tak berdaya. Tetapi justru di situ kita membutuhkan kehadiran Allah yang menyelamatkan. Paulus pernah mengungkapkan bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Kemudian yang terakhir, beni firman Tuhan, pesan firman Tuhan, bahwa jalan ke Emmaus, kenangan sepanjang jalan ke Emmaus atau senja ke Emmaus, mengajarkan kita untuk memaknai kebangkitan Kristus melalui perjumpaan dan ajakan untuk tinggal bersama. Saya tidak tahu nomor berapa lagu nyanyian rohani, judulnya Tinggal Sertaku, diangkat dari kisah perjalanan ke Emmaus. Ajakan untuk tinggal bersama adalah sebuah sikap keterbukaan untuk menerima kehadiran, dalam tanda kutip tadi, orang asing. Jadi pertama-tama bahwa ajakan untuk tinggal bersama ditujukan kepada orang asing sesuai dengan bacaan kita, dan ternyata orang asing ini adalah Yesus yang sudah bangkit. Wahyu pasal 3 yang ke-20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dan barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan aku pintu, maka aku akan masuk mendapatkan dia dan makan bersama dengan dia. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ini makna tinggal bersama. Ketika Yesus hendak mau melanjutkan perjalanannya, Kleopas memaksanya untuk singgah dan bermalam di rumahnya. Tanpa sadar bahwa Kleopas sudah memiliki keterbukaan untuk menerima kehadiran orang asing. Tetapi justru disitulah titik awal kehidupan iman. Yang dijamu oleh Kleopas justru Yesus yang sudah bangkit. Artinya jamuan makan saat itu merupakan sarana untuk merajut kebersamaan dengan orang lain. Dengan jamuan makan bersama, maka terjalin keakraban dan kebersamaan, sepenanggungan dalam menjalani embara hidup sehari-hari di dunia ini. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, untuk saling berbagi ini menjadi perhatian kita bersama. Lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah, pribadi maupun perusahaan apapun, tengah berupaya untuk saling meringankan beban akibat dari dampak pandemi virus corona. Kiranya juga akan kita maknai bersama-sama, baik sebagai pribadi maupun dalam persekutuan, untuk menjamu atau menyediakan meja perjamuan untuk orang lain melalui berbagi dengan sesama. Bahwa kenyataan yang hidup yang kita alami di mana-mana membutuhkan uluran tangan orang lain. Karena itu Bapak Saudara, mari berupaya untuk saling menopang dalam berbagai bentuk. Apa yang sudah diwujudkan oleh panitia Paskah Jemaat, mulai pembagian bingkisan ala kadarnya bagi jemaat, itu sudah memaknai ajakan untuk tinggal bersama, mengajak makan, memberi makan, supaya jangan ada dapur yang tidak berasap di tengah-tengah kehidupan kesulitan yang kita hadapi bersama. Bahwa meja perjamuan Emmaus ini juga kiranya mendorong kita memerankan meja kehidupan bersama dengan orang lain. Mengajak orang lain untuk menikmati di tengah-tengah kehidupan pergumulan, baik pribadi, keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat di mana kita hadir. Karena itu Bapak Saudara, kiranya melalui firman yang terakhir ini, ketika Kleopas menjamu Yesus, kira juga menjadi sikap iman kita untuk belajar berbagi kasih dengan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini pesan firman Tuhan untuk kita sekalian di tengah-tengah suasana hidup yang kita jalani. Kesimpulannya ada 4 hal. Yang pertama, perjumpaan dengan Yesus di Emmaus mengubah yang ragu menjadi percaya. Kleopas yang dulunya tidak percaya, yang ragu dan bimbang, bahkan hilang pengharapan, kembali ke Yerusalem dengan bersaksi Yesus telah bangkit. Yang kedua, senja di Emmaus mengubah kesia-siaan menjadi kesempatan, menjadi harapan yang jadi kenyataan. Ada hari esok. Yang ketiga, bahwa perjumpaan di Emmaus, perjumpaan dengan jemaat, perjumpaan dengan kita semuanya, mengubah kegagalan menjadi sebuah kemenangan.
Yang terakhir, Yesus selalu siap menanti undangan. Bapak Ibu Saudara baik pribadi maupun jemaat, undang Yesus secara pribadi datang dalam hidup. Hadirkan dalam hidup pribadi maupun dalam keluarga, di tengah perjalanan hidup kita sehari demi sehari. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merespon uraian firman Tuhan, renungan firman Tuhan dengan menaikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Saatnya kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita masing-masing melalui persembahan syukur, sambil menyatakan persembahan kita angkat pujian NKB nomor 133 bait pertama dan bait yang kedua. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih
Kita satukan iman dan pengharapan, kita hampiri hadirat Tuhan dalam doa syafaat. Mari jemaat Tuhan kita satu dalam doa. Terpuji Engkau ya Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur bahwa minggu karunia-Mu hari ini ada firman-Mu sudah disampaikan di tengah-tengah jemaat-Mu di rumah-rumah mereka masing-masing. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus-Mu berkarya dan bekerja untuk masing-masing kami pribadi lepas pribadi maupun dalam kehidupan keluarga-keluarga yang tengah beribadah di rumah masing-masing. Supaya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, benih-benih firman-Mu, uraian firman-Mu yang disampaikan menjadi kekuatan penyemangat yang baru untuk terus menjalani hidup. Sebab melalui firman-Mu kami percaya Yesus Kristus yang telah bangkit, Tuhan dan Juru Selamat kami, tidak hanya di sorga memandang hidup kami, tetapi menghadirkan diri, berjalan bersama dengan kami, dalam suka maupun dalam duka, lebih lagi dalam kehidupan yang tengah kami hadapi saat ini. Kiranya Kau memateraikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami Tuhan. Kiranya kami belajar dengan iman, mewujudkan dan melakukan firman-Mu, mengundang dan menghadirkan Yesus di tengah kehidupan dan kesulitan hidup yang tengah kami alami. Bapa di sorga, saja berdoa untuk jemaat-Mu yang kini beribadah di rumah mereka masing-masing dan berkumpul dengan keluarga sebagai suami, istri, anak-anak. Berkenan Tuhan terus-menerus memberkati, menjamah dan melindungi jemaat-Mu. Berkati dan lindungi setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu dalam berbagai tekanan dan pergumulan hidup hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu, berkenanlah Engkau hadir. Apa yang tengah kami alami semuanya adalah dalam pandangan-Mu. Kiranya Tuhan, kami sembah di dalam Yesus Kristus akan terus-menerus hadir di setiap hidup keluarga, rumah tangga jemaat. Topang dalam kehidupan mereka ya Bapa. Ada yang masih sementara bekerja di kantor, bahkan ada yang bekerja dari rumah, di tempat kerja, bahkan di rumah-rumah sakit. Ada yang menggeluti dunia usaha. Semuanya terdampak dengan virus corona. Kami sungguh percaya bahwa kuasa kebangkitan-Mu akan mengubah semuanya. Kekhawatiran, kebimbangan, bahkan kegagalan akan diubah menjadi sebuah kemenangan, kegemilangan yang luar biasa. Dan itu berkati dan jawab seluruh perjuangan hidup jemaat-Mu, baik usaha-usaha pekerjaan maupun hidup mereka bersama dengan keluarga. Bapa di sorga, lengkapi dan lindungi seluruh jemaat-Mu dari segala mara bahaya. Hindarkan mereka dari segala hal yang tidak mereka inginkan. Kiranya dengan kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu, seluruh jemaat-Mu akan aman, berlindung padamu. Bapa di sorga Tuhan Yesus, kami hendak mengambil bagian dalam pergumulan, dalam duka cita segenap jemaat Tuhan yang tengah dalam perjuangan, dalam perawatan di rumah. Hamba-Mu Bapak Solemandi, orang tua kekasih Bapak Robert Sirenden, Bapak Yohanes Sape, Ibu satu di rumah, Bapak Jede Parua bersama dengan Ibu di rumah. Kiranya dengan kuasa kesembuhan-Mu, dengan belas kasihan dan perhatian dan bahkan topangan-Mu ya Tuhan, orang tua kekasih kami akan terus mengalami kekuatan, sukacita dan bahkan jika Tuhan perkenankan ada mujizat terjadi, ada kesembuhan yang Tuhan hadirkan. Kami hendak menyatakan syukur untuk segala pengalaman dan peristiwa yang luar biasa yang Tuhan hadirkan dalam hidup jemaat-Mu, baik pribadi maupun dalam keluarga. Pertambahan anggota keluarga dari keluarga hamba-Mu Bapak Andi Idrus melalui persalinan Ibu kekasih Ibu Andini Idrus beberapa waktu yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati baik kekasih yang tengah hadir di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah jemaat, sehingga menjadi anak yang kuat dan sehat,
semakin hari semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya, menjadi anak yang menghadirkan kebahagiaan bagi keluarga dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami hendak menyatakan ungkapan syukur untuk segala sukacita dan kegembiraan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan dan bahkan berbagai kisah sukacita lainnya. Sepanjang minggu ini jemaat yang berulang tahun, Bapak Petrus, Esther Damaris Donga, Bu Marice Boy, Bapak Timotius, Welly Kutu, Patri Satri Aprilian Marson, Aspriliani Putri Suryani, Nyonya Magdalena Karaeng, Karen Aprilia Ronald Ranu, Aprianus Astandungen, Suliani Solonsian, Nyonya Saryani Alosau, Dwi Apriliani Arthur, Pascalin L. Demastaun, Nyonya Kartini Alphonse, Ersa Agnes Salmon, Nyonya Adriani Yulinani, Rismawati Palulungan, Apriani Sakaria, Joel Christine Mokna, Nyonya Mece Tadu, Bapak Peter Dolang, Nyonya Bernadette Nober, Jonas Immanuel Elias, dan Janes Marta Elias. Ini yang sempat kami sebutkan namanya. Tuhan bersukacita karena usia yang Tuhan hadirkan. Akhirnya di tahun baru yang mereka jalani menjadi tahun yang penuh rahmat dan berkat. Bapa di sorga, sebagai gerejamu terus berdoa, memohon dan bersyafaat kepadamu untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Pada Bapak Presiden, Wakil Presiden, bersama dengan pemerintah daerah, bersama dengan tim gugus tugas percepatan penanganan virus corona, bersama dengan para dokter, para perawat tim medis, para ahli-ahli kimia, ahli farmasi yang terus berupaya untuk menemukan sesuatu demi penanganan menangkal virus ini. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Kiranya Engkau berkarya melalui hamba-hambamu dengan caramu yang luar biasa, menghadirkan sesuatu sehingga penyebaran virus corona ini akan dihentikan, akan bersih dan sirna di muka bumi yang Tuhan ciptakan. Kami mohon Tuhan, dengarkan dan kabulkan doa kami. Dengarkan seruan umat-Mu yang dinaikkan kepadamu di seluruh belahan dunia ini, mengeluh dan bahkan menderita oleh karena virus. Kami percaya Tuhan berkuasa untuk menghilangkan semuanya, karena itu berkenanlah, berbalik dan pandanglah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup tenang menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Berkati kota Makassar di mana kami ada, jauhkan dari berbagai hal, sehingga virus ini tidak akan semakin melebar, tapi akan berhenti atas kuasa dan perintah-Mu ya Tuhan. Kepada seluruh jemaat-Mu, lindungi mereka Tuhan, hindarkan dari virus ini. Ketika mereka di rumah, ketika di jalan, Tuhan jauhkannya dari segalanya. Dan atas perkenan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat Tuhan, dari orang tua, pemuda-pemudi, anak-anak, balita bahkan yang masih dalam kandungan, akan dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, sehingga terhindar dari penyebaran virus ini sampai selesai. Berkati jemaat-Mu dalam persekutuan hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Penatua dan Syemasi, para koordinator daerah pelayanan, badan pekerja majelis jemaat, tata usaha, koster, yang terus-menerus berupaya menghadirkan pelayanan bagi jemaat-jemaat di rumah-rumah. Kiranya Tuhan memakai semuanya dan melindungi, memberikan kekuatan kesehatan. Secara khusus bagi saudara-saudara hamba-hamba-Mu, adik-adik pemuda tim multimedia yang terus berupaya menghadirkan firman-Mu melalui live streaming yang dinikmati dan dirasakan dan bahkan disaksikan oleh jemaat-jemaat-Mu di rumah. Berkati mereka semuanya bersama dengan keluarga. Berikan kekuatan, kesehatan dan hikmat, sehingga terus-menerus berupaya memberi yang terbaik sebagai persembahan yang hidup, yang terbaik dari Tuhan. Berkati persembahan jemaat-Mu masing-masing. Kiranya dalam kuasa dan perkenaan Tuhan, hidup jemaat-Mu tidak akan berkekurangan. Ada limpah sukacita dan syukur. Dan kiranya melalui persembahan ini juga menjadi sarana Tuhan memelihara kehidupan persekutuan jemaat-Mu, bahkan memelihara kehidupan iman bersama, melalui kesaksian dan pelayanan. Cukupkan segala kebutuhan hidup jemaat-Mu sehari demi sehari. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami Bapa. Ampuni dosa kami, dengarkan dan kabulkan doa kami.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang kekasih, kita di penghujung ibadah hari ini. Karena itu mari jemaat Tuhan berdiri. Kita menyanyikan NKB nomor 100. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh dan kalimat seterusnya. Bapak saudara, jemaat yang kekasih, pergilah dan hadapi serta jalani hidupmu bersama dengan Tuhan. Sebagaimana amanat firman Tuhan hari ini, tetap jadi berkat bagi sesama berbagi melalui meja kehidupan dengan sesama dan dengan iman. Arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara jemaat kekasih Tuhan, terima kasih. Selamat menikmati sukacita bersama keluarga. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.